Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa supaya berdoa mulai. Ya, kita dulu. Ahmad Sarwani hadir. Risma, Ikin Sulaiman, Ramaila. Silakan anak-anak berdiri dulu. Salam Giva. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Gambar yang ibu tampilkan ini bisa dilihat semua ya. Itu gambar apa itu ya? Ya, gambar apa? Boleh? Ya Rama? Saluran air di rumah tersumbat. Jadi itu gambar saluran air di rumah yang tersumbat. Ya. Jika kita bandingkan dengan yang ada di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita terdapat pembuluh, macam-macam pembuluh darah. Pembuluh darahnya tersumbat. Apa yang terjadi? Ya, Maka tubuh kita akan mengalami gangguan atau kelainan. tubuh kita akan mengalami gangguan atau kelainan. Minggu yang lalu anak-anak sudah mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Hari ini anak-anak akan mempelajari materinya tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Setelah studi literasi, diskusi kelompok, anak-anak bisa menjelaskan penyebab 4 gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia dengan benar. Mengharapkan bisa membuat kalimat menarik sebagai ajakan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan baik. Ada 3 macam penilaian yang ibu ambil. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini seperti apa? Nanti ibu melihat ya, karena serius tidak mengikuti semua kegiatan dari awal sampai akhir. Itu masuk penilaian sikap. Nah, kemudian keterampilan. Di sini anak-anak nanti akan melakukan kegiatan, ya, mengisi LKPD, kemudian membuat kalimat menarik, ya, di kantor sebagai ajakan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Nah, di akhir nanti ada penilaian pengetahuan, itu anak-anak menjawab soal sebanyak 5 dalam bentuk pilihan ganda. Manfaat setelah mempelajari materi ini, anak-anak bisa mengenal ciri-ciri penyakit sehingga bisa langsung berusaha untuk mengobati. Silakan anak-anak amati video yang ibu tampilkan. Kita buat rumusan permasalahan. Kira-kira apa saja ya yang bisa kita ambil rumusan permasalahan dari video yang ibu tayangkan. Anak-anak sudah saksikan videonya. Nah, dari video yang ibu tayangkan ini tadi, kira-kira siapa yang sudah membuat rumusan permasalahan? Kira-kira siapa yang sudah membuat pertanyaan? Ya, boleh? Itu ada seorang pria yang sudah memegang bayi. Dan apa faktor penyebab pria tersebut mengalami gangguan atau kelainan? Ada yang sudah membuat jawabannya tidak? Boleh? Angkat tangannya. Pria tersebut sedang mengalami gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah seperti serangan jantung, Ya, kemudian stres. Faktor penyebab pria tersebut adalah stres, kelelahan, serta gangguan pada saluran pembuluh darah. apa yang terjadi pada seorang pria yang sedang memegang dadanya? Pria tersebut sedang mengalami gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Faktor penyebab pria tersebut mengalami gangguan atau kelainan itu apa? Karena stres, kelelahan, gangguan pada saluran pembuluh darah. Anak-anak menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, minggu yang lalu ibu sudah membagikan itu yang sudah ada di meja kalian ya. Ibu bagikan bahan ajar tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Sudah anak-anak baca, sudah anak-anak pelajari semua. Ya, hari ini anak-anak akan melakukan kegiatan mengisi LKPD-nya berdasarkan permasalahan yang ibu tayangkan tadi. Silakan dikaitkan, ya. Kemudian nanti anak-anak juga membuat kesimpulan di sana.
Terakhir, anak-anak membuat kalimat ajakan menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia. Ini anak-anak sudah duduk dalam kelompok ya, masing-masing ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 2, 3. Kamu isi dulu masing-masing di sana nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya. Sekarang ya, di kegiatannya di LKPD itu dilengkapi kembali, dituliskan ulang rumusan permasalahan setelah mengamati video. Dari anak-anak mengamati video, dituliskan kembali rumusannya lengkap dengan jawabannya. Nah, nanti di akhir setelah anak-anak selesai mengisi LKPD ya, nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil laporannya. menit mengisi LKPD sampai kamu membuat kalimat menarik ajakan menjaga kesehatan ya sistem peredaran darah manusia. Sambil didiskusikan kira-kira kalimatnya seperti apa ya, kalimat masukan atau kalimat ajakan menarik untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Seperti apa kalimatnya, silakan didiskusikan, kemudian dituliskan di karton itu tadi. Di sana kamu menjawab pertanyaan sebanyak 3. Nah, yang pertama, tuliskan 4 jenis gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Di akhir nanti kamu membuat kesimpulan. Kesimpulannya dari mana? Dari hasil dan analisis yang sudah dibuat. Anak-anak membuat ini satu kalimat menarik yang mengajak orang di sekitar untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia. Dari keempat kelompok ini yang bisa mempresentasikan ke depan kelompok berapa? Kelompok 1, ya silakan. Tuliskan 4 jenis gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Serangan jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, anemia dan leukemia. Menjaga kesehatan, merubah pola makan dan membuang kebiasaan buruk. Kesimpulannya, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah manusia dapat terjadi pada usia remaja atau pun dewasa. Seseorang yang memiliki kebiasaan buruk seperti tidak suka berolahraga, makanan tidak teratur, menjaga kapasitas maupun kualitas makanan yang dimakan, serta tingkat stres terlalu tinggi akan mudah mengalami gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Kalimat ajakan: jagalah organ peredaran darah dengan olahraga teratur dan makan makanan teratur, bergizi dan istirahatlah yang cukup. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Dari kelompok 2 kalimatnya yang dibuat, mari berolahraga untuk menjaga kesehatan jantung kita. Beri aplaus. Jauhi kebiasaan buruk dan makanlah yang teratur agar tekanan darahmu selalu normal. Ayo jaga paru-paru agar peredaran darah sehat. Hasil presentasi dari kelompok 1, ada yang ingin menambahkan? Ya. Orang sedang mengalami darah tinggi. Hipertensi adalah penyakit yang terjadi akibat tekanan darah lebih dari tekanan darah normal, yaitu sekitar 150/90 mmHg. Makanan yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Kelompok berapa lagi yang mau menambahkan? Boleh. Dari kelompok 3. Ya. Apa gangguan atau kelainan yang menyebabkan aktivitas pembuluh darahnya membesar? Bagaimana cara mengatasi gangguan atau kelainan tersebut? Ada lagi yang ingin menambahkan sebelum Ibu menjelaskan semua materi yang hari ini anak-anak pelajari? Kelompok? Nah. Serangan jantung merupakan kondisi yang terjadi
terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner atau pembuluh yang berfungsi untuk memberi suplai darah ke jantung. Varieses adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir, biasanya terjadi di daerah kaki. Banyak dialami oleh wanita hamil dan orang yang terlalu lama berdiri. Terima kasih ya. Anak sudah mengidentifikasi jenis-jenis kelainan, gangguan kelainan pada sistem peredaran darah melalui menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian anak-anak mengisi, menuangkannya ke dalam tabel. Terakhir anak-anak menuangkan kembali ke dalam kesimpulan. Pertama itu ada penyakitnya yang disebut serangan jantung berdasarkan video yang anak-anak amati tadi. Nah, gejalanya apa saja? Dada terasa sakit, seperti itu kan tadi ya. Dada terasa sakit, kemudian sakit pada lengan dan punggung, napasnya pendek, kepala pusing. Faktor penyebabnya serangan jantung, pertama tekanan darahnya tinggi. Nah, kadar kolesterol juga tinggi. Cara mencegahnya bagaimana? Melakukan olahraga dan istirahat teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, dan menghindari stres berlebihan. Ada juga ya kelainannya, gangguannya itu disebut dengan hipertensi. Penyakit ini adalah tekanan darahnya berada di atas normal. Normalnya itu berapa? 120/80. Tekanan sistolnya 120, tekanan distolnya 80. Apa itu sistol? Tekanan sistol ketika jantung berkontraksi. Distol, apa itu tekanan distol? Ketika jantung sedang berelaksasi. Makanan yang mengandung zat besi, sumber makanannya apa saja? Sayuran hijau, apa lagi? Daging, apa lagi? Ikan laut, tahu juga masuk sumber vitamin dan besi. Kalau di bawah keadaan normal, penyakitnya apa? Disebut apa? Sel darah putih di bawah keadaan normal, leukopenia. Ya, kalau di atas tadi apa? Leukemia atau leukositosis. Ada juga penyakit yang disebabkan ini ya, jumlah keping darahnya di bawah keadaan normal. Normalnya 200 sampai 300 ribu. Nah, di bawah keadaan normal, penyakitnya apa disebut? Trombositopenia. Penyakitnya apa saja tadi yang pertama? Serangan jantung. Yang kedua? Darah tinggi. Hipertensi. Yang ketiga? Leukemia. Varises. Terus? Anemia. Ada apa lagi? Leukemia. Cara mencegah ini gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, apa aja tadi? Berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Kemudian apa lagi? Menghilangkan kebiasaan buruk seperti nah, hindari yang terakhir ya, hindari stres secara berlebihan. Berikutnya ada evaluasi, waktunya hanya 5 menit. Anak-anak menjawab soal. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 selesai. Berikutnya ini ada refleksi yang harus anak-anak kerjakan di buku tugas. Silakan ditulis pertanyaannya dan jawabannya. Ibu kasih waktu juga 5 menit. Kita kan sudah mempelajari materinya tentang darah. Nah, kemudian minggu sebelumnya jantung dan pembuluh darah. Hari ini anak-anak sudah mempelajari materinya tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Karena waktunya tidak cukup, silakan anak-anak selesaikan di rumah. Nanti ya refleksinya apa saja ya jawabannya dari yang ditampilkan di depan. Silakan berdiri kembali. Salam IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Terima kasih. Silakan. Silakan anak-anak berdoa. Terima kasih.
mohon maaf tidak ada kekurangan dari kegiatan hari ini ya. Ibu akhiri